Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanaria. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Hukum Lingkungan tentang upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran di laut. Latar belakang. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila terjadi pencemaran lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia, maka akan menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara, karena kualitas lingkungan hidup di laut akan menurun dan dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui upaya penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan laut. Selanjutnya, pencemaran laut. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Menurut peraturan pemerintah, pencemaran laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi, laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan pada umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air yang ada di darat mengalir dan akan bermuara ke laut. Selanjutnya, pencemaran lingkungan laut di Indonesia. Peristiwa pencemaran laut kerap terjadi di Indonesia akibat tumpahan minyak, tabrakan kapal dengan terumbu karang, pembuangan air limbah yang mencemari laut, dan masih banyak lagi. Peristiwa tersebut antara lain kasus Montara yang sudah berlangsung selama 10 tahun, tumpahan minyak di Balikpapan yang terjadi tahun 2018, dan tabrakan kapal MV Caledonia Sky dengan terumbu karang di Raja Ampat. Penutupan permukaan laut oleh sampah plastik dapat membahayakan biota laut yang memberikan manfaat sangat besar bagi jutaan penduduk yang hidup dekat pesisir. Padahal terumbu karang membutuhkan cahaya matahari agar dapat bertahan hidup. Selain itu, keberadaan partikel plastik kecil juga menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan pangan yang berasal dari laut. Sumber daya hayati laut pada kawasan pesisir Indonesia juga memiliki potensi keragaman dan nilai ekonomis yang tinggi. Salah satunya adalah ikan. Kita ketahui bahwa perikanan Indonesia mampu menjadi salah satu penopang pangan di Indonesia. Selanjutnya, pembahasan kasus paus sperma yang mati di Wakatobi. Ketika seekor paus sperma ditemukan mati terdampar di pantai Pulau Kapota di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada 19 November 2018 lalu. Tim Nasional Penanganan Paus Malang kaget. Pasalnya, tim reaksi cepat lokal di Wakatobi menemukan hampir 6 kg sampah plastik, termasuk gelas plastik, sandal jepit, dan tali rafia bersarang di dalam tubuh paus sperma tersebut. Kejadian paus sperma terdampar ini bukan yang pertama di Indonesia. Tim database World Standing Indonesia mencatat setidaknya 45 kasus paus sperma terdampar sejak 1997 hingga sekarang. Itu belum termasuk kejadian-kejadian yang tidak terdeteksi. Namun, baru kali itu
Perut seekor paus besar dibedah dan ternyata mengandung sampah begitu banyak di dalam organ tubuhnya. Bentuk tubuh paus yang kurus mengindikasi bahwa sampah sebanyak itu secara tidak langsung menyebabkan kematian paus tersebut. Dari segi penanganan mamalia laut yang terdampar, kasus paus sperma ini menunjukkan pentingnya nekropsi. Fakta tentang banyaknya sampah yang kerap ditemukan dalam perut hewan laut di dunia adalah hal yang jarang dipahami oleh masyarakat lokal di Indonesia. Begitu masyarakat melihat bukti nyata di perairan mereka sendiri, baru mereka sadar betapa parahnya pengelolaan sampah di Indonesia. Penanganan sampah ini harus dengan beberapa cara yang melibatkan 3 pilar utama, yaitu yang pertama, produsen. Produsen dapat mengurangi penggunaan barang non-alami, terutama plastik dan styrofoam. Pengelola restoran atau warung makanan dapat menggunakan kotak makanan, gelas minum, dan sedotan dari kertas. Pengelola swalayan dan pusat perbelanjaan harusnya menyediakan kantong kertas atau menjual tas goni sebagai ganti tas plastik. Kemudian yang kedua ada konsumen. Di bagian konsumen, yang bisa dilakukan adalah 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Kurangi penggunaan barang dari plastik dan styrofoam. Gunakan kembali barang-barang tersebut. Kemudian, jika barang plastik dan styrofoam tidak dapat digunakan lagi, lakukanlah daur ulang. Kemudian yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah sebagai pilar ketiga perlu berkontribusi dengan strategi carrot and stick, intensif dan penalti. Penalti misalnya melarang penggunaan plastik atau membuat plastik menjadi mahal dengan cara menerapkan cukai plastik. Kemudian intensif, misalnya memberikan pengurangan atau pembebasan pajak bagi produsen yang memproduksi produk-produk alami. Subsidi juga bisa diberikan untuk produksi barang-barang tersebut sehingga harganya bersaing atau lebih murah dari harga plastik dan styrofoam. Selanjutnya, penanggulangan pencemaran lingkungan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 54 Ayat 1, dalam mengantisipasi pencemaran laut dan bencana kelautan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan pasal 53, pemerintah menetapkan kebijakan penanggulangan dampak pencemaran laut dan bencana kelautan. Ayat 2, kebijakan penanggulangan dampak pencemaran dan bencana kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat dilakukan melalui pengembangan sistem mitigasi bencana, pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system, kemudian pengembangan perencanaan nasional tanggap darurat tumpahan minyak di laut, pengembangan sistem pengendalian pencemaran laut dan kerusakan ekosistem laut, dan yang terakhir, pengendalian dampak sisa-sisa bangunan di laut dan aktivitas di laut. Kemudian pasal 55 ayat 1, pemerintah dan menyelenggarakan pemerintah daerah wajib sistem pencegahan dan daerah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Ayat 2, pemerintahan dan pemerintah wajib menyelenggarakan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana kelautan sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana nasional. Pasal 56 ayat 1, pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Ayat 2, pelindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut dari setiap pencemaran laut serta penanganan kerusakan lingkungan laut. Ayat 3, pemerintah bekerja sama baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam melaksanakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. Pasal 57, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut sebagaimana dimaksud pada pasal 56 dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional. Jadi, kesimpulannya, terjadinya pencemaran lingkungan laut di wilayah perairan Indonesia disebabkan oleh pencemaran yang berasal dari daratan, kegiatan di laut, dan kegiatan di udara. Pencemaran laut dapat terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi atau dari luar wilayah perairan atau dari luar wilayah yurisdiksi Indonesia. Pengelolaan sampah memang sulit, namun dampak negatif kegiatan manusia seperti perikanan yang tidak lestari dan kebisingan di bawah laut. Sekecil apapun perbaikan perilaku kita di daratan, pasti akan membantu kehidupan hewan laut dan lingkungannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.